Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. فقال الإمام السيوطي في كتابه لباب الحديث إلى أن قال وقال صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بيوم القيامة سدحني وقال صلى الله عليه وسلم صلاتكم علي محاقة. Nih kata Imam Suyuti dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Salatukum alayya mahaqatun. Utawi solawat sliramu kabeh alayya ing atase ingsun mahaqatun itu mahaqah. Mahaqah iku nglebur akeh nglebur dosane. Melebur dosa atau menghilangkan dosa, melebur dosa. Jadi kita membaca sholawat, kata Rasulullah, sholawat kalian itu kepadaku adalah bisa melebur dosa, menghilangkan dosa. Dalam riwayat lain, kama yamhaqul ma'un nara. Sebagaimana air melebur atau mematikan api. Jadi selawat kepada Nabi itu fungsinya Masya Allah ini dahsyat sekali, yaitu bisa melebur dosa. Bagaimana air itu bisa padam dengan api, bisa menghilangkan api. Itu air fungsinya, maka sholawat kepada Nabi fungsinya juga seperti itu. Sebagaimana pula dijelaskan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau ini, amhalid dzunub minal ma'i lisawatil lauhi. Kata beliau, kata Sayyidina Abu Bakar, sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih bisa menghilangkan dosa dibanding dengan air untuk menghilangkan hitamnya lauh, hitamnya papan tulis, hitamnya apa yang telah dicoret-coreti itu dengan tinta hitam. Kalau dipakai air itu kan habis tuh, bersih. Tapi sholawat itu lebih dari itu. Membersihkan dosa dengan sebersih-bersihnya. Lebih bersih daripada tempat yang hitam dibersihkan dengan air. Ini kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Jadi kalau kita banyak sholawat, nah ini juga bisa melebur dosa. Masya Allah, Alhamdulillah kita punya Nabi yang memang sangat memperhatikan kita, rahmat kepada kita. Dengan sholawat kepada beliau saja ini dosa-dosa kita akan hilang. Maka perbanyaklah baca sholawat. Yang kemarin dijelaskan apakah sholawat yang seperti itu harus khudurul qalbi, harus khusyuk, harus tahu maknanya, harus hatinya itu khusyuk. Membaca sholawat kata Rasulullah tidak. Tetapi ketika membaca sholawatnya dengan hudur, maka tidak ada balasan kecuali Allah yang tahu balasannya itu. Jadi kasih tahu, kalau kemarin kan balasannya kalau orang satu kali membaca sholawat, Allah membalasnya dengan 10 sholawat. 10 sholawat Allah balas dengan 100. 100 sholawat Allah balas dengan 1000.
Nah kalau sudah 1000, maka tidak akan lam tamassahun nar. Orang itu tidak akan terkena, tidak akan menyentuh padanya api neraka. Bahkan dalam riwayat lain kemarin dijelaskan, orang yang membaca sholawat kepada Nabi selama sebanyak berapa? 1000 kali, maka dia tidak mati dari dunia ini, tidak meninggalkan dunia, kecuali dia sudah dikasih tahu tempatnya di sorga. Dikasih gambar gembira hatta yubasyyarolahu bil jannah. Nah, sehingga dia tidak mati mati meninggalkan dunia, kecuali dia dikasih kabar gembira bahwa tempatnya di surga. Ini Masya Allah. Jadi alhamdulillah, semua alhamdulillah kita ini punya Nabi yang seperti itu. Makanya kita harus bersyukur dan selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang solawat itu kembalinya kepada kita. Nah, yang solawat itu kembalinya kepada kita. Nah, kalau kita sudah tahu seperti itu, maka jangan sampai kita karena sholawat ini ya, jangan sampai kita terlewatkan membaca sholawat, karena sholawat itu salah satu amalan yang memang istimewa sekali. Dijelaskan oleh sebagian ulama bahwa membaca sholawat itu tidak masuk di dalamnya riya atau pamer, ya, di dalamnya itu. Ada yang mengatakan begitu. Kenapa? Karena sholawat Nabi ya memang tujuannya sholawat itu. Gak bisa dipamer-pamerkan karena hasil yang langsung nyata atau karena apa itu gak ada. Tapi kalau baca sholawat itu, kalau amalan-amalan yang lain kan bisa dipamerkan kepada manusia ini. Kalau sholawat itu tidak masuk di dalamnya riya, ini ada yang mengatakan seperti itu. Karena memang saking istimewanya baca sholawat. Nah, kenapa kok sampai begitu hebatnya sholawat itu? Ya kemarin dijelaskan bahwa kita ini di dunia ini kan berkat Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita tidak ada Nabi Muhammad, tidak ada kita di sini ini. Karena Rasulullah itu adalah al-wasilah, perantara. Al-wasilah. Nah, seperti apa? Wasilah itu perantara wujud kita di dunia. Apalagi rezeki dan apa saja yang kita terima, nikmat dari Allah, keutamaan dari Allah itu juga melewati beliau semuanya. Makanya ketika membaca sholawat, ya ujung-ujungnya berarti kita nyambung dengan perantara kita. Satu, ada unsur balas budi, yang nomor dua balas budi kepada Rasulullah diantaranya, yang nomor dua kita bersambung dengan Rasulullah, dan nomor tiga bahwa kita mengakui bahwa kita ini ingin jadi umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini menjadi umatnya, padahal umatnya Nabi Muhammad itu adalah khair ummah, umat yang paling baik. Umatnya yang paling baik, kenapa? Karena nabinya juga paling baik. Kalau nabinya paling baik, berarti umatnya paling baik. Inilah keistimewaan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita membaca sholawat kepada Nabi berarti kita mengakui pasrah tunduk, di dalamnya ada beberapa unsur. Sehingga kita akan diberi pahala, kita diberi balasan ketika membaca sholawat ini. Sampai-sampai setiap sholawat itu, membaca sholawat itu bisa melebur dosa. Ya, jangan sampai kita lupakan sholawat ini. Kalau sampai lupa baca sholawat itu, kemarin dijelaskan, berarti orang yang lupa sholawat itu kemarin, dia nanti akan salah jalan menuju surga. Sedangkan nanti tidak ada jalan lagi kecuali dua jalan. Jalan ke neraka dan jalan ke surga. Lah kalau salah jalan surga, berarti dia nanti akan menempuh jalan neraka. Wal'iyadzu billah. Ini sangat penting sekali. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya fi kulli jum'atin arba'ina marrah mahallahu dzunubahu kullaha. Manutawi sapane wong saleh iku maca sapa man, maca selawat fi kulli alayya ing atase ingsun fi kulli jumu'atin dalam saben-saben Jumat ule maca selawat arba'ina
lawan 40 apane ambalan apane marotan ambalane maha mongko nglebur sinten Allah Gusti Allah dzunubahu ing pira-pira dosane man kulaya sakabehane dzunub. Barang siapa kata Rasulullah membaca sholawat kepadaku setiap Jumat. Ya, setiap Jumat sebanyak 40 kali. Nah, sebanyak 40 kali. Setiap Jumat membaca sholawat kepada Nabi 40 kali. Maka Allah akan menghapus semua dosanya. Allah akan menghapus semua dosanya. Sudah enak sekali sudah kita menjadi umat Nabi Muhammad itu enak sekali. Kalau nggak sampai dosa kita nggak diampuni rugi sekali. Padahal cara melebur dosanya itu gampang. Makanya kita harus selalu optimis hidup ini jangan dibuat susah, jangan di ini. Berbuat dosa ya berbuat dosa yang sudah lampau. Kita sudah bertobat, kita beristighfar, kemudian kita membaca sholawat selesai. Tapi jangan kemudian sengaja membuat dosa, jangan, ini beda. Jadi kalau misalkan kita ini pernah melakukan dosa dahulunya itu punya dosa banyak, ini untuk menghapusnya gampang sekali dan kita harus optimis bahwa Allah pasti akan mengampuni dosa kita dengan cara-cara, dengan syarat yang sudah ditentukan oleh para ulama, dijelaskan oleh Nabi. Para ulama dijelaskan semuanya, diantaranya yaitu dengan membaca sholawat ini. Setiap Jumat minimal 40 kali. Maka dosanya semua akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada riwayat lagi. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah Aziz bin Suhaib. Abdullah Aziz bin Suhaib ini meriwayatkan hadis dari Sayyidina Anas bin Malik, pembantunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik berkata, kuntu waqifan baina yadayi Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu saat saya berada di depan Rasulullah. Faqala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Sayyidina Anas. Lalu Rasulullah bersabda, man sholla alayya fi kulli jum'atin. Kalau tadi 40, sekarang 80. Man sholla alayya fi kulli jum'atin thamanina marratan. Wa farallahu ta'ala lahu dhunuba thamanina sanah. Nah, ini. Kata Rasulullah, barang siapa orang bersolawat kepadaku di setiap hari Jumat sebanyak 80 kali, maka Allah ampuni dosanya, dosa-dosa selama 80 tahun. Wah, Masya Allah ini. Kita umurnya belum tentu mencapai 80 tahun. Tapi dosa yang sudah diampuni, seandainya dilakukan atau diberi umur 80, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membaca sholawat. Dengan membaca sholawat, yaitu sholawat 80. Nah, ini hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik. Qultu ya Rasulullah, kata Rasul Malik. Kemudian saya menyampaikan kepada Rasulullah, kaifas sholatu, bertanyalah. Kaifas sholatu alaika, bagaimana kami membaca sholawat kepadamu, wahai Rasulullah? Ini lalu dijawab oleh Rasulullah. Sholawatnya bagaimana? Nah, ini langsung dari Rasulullah ya. Jadi yang diriwayatkan dari Sayyidina Anas. Ini menurut penuturannya Sayyidina Anas bin Malik. Ketika ditanya bagaimana kami membaca sholawat kepadamu, wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, taqulu Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummiyi. Bacalah kamu membaca sholawat yaitu Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummiyi. Ini yang kemudian disebut dengan sholawatul ummi. Sholawat ummi. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi.
Sholawat ummi yang diajarkan kepada Sayyidina Anas. Nah, wa ta'kidu nuli bundeli sira wahidatan kelawan ping siji. Jadi ya artinya apa? Ya sudah sekali saja misalnya. Sekali. Jadi kalau itu dihitung satu kali, Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummiyi. Jadi itu satu kali. Nah, gampang kalau baca itu kemudian dikali berapa? 80. Nah, dikali 80 berarti nanti dosa kita selama 80 tahun itu diampuni oleh Allah. Enak sekali ini. Ini hadis ini dijelaskan atau ya disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Kita tidak meragukan lagi Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani ini yang dibaca manakib-manakibnya ini menyebutkan hadis ini. Jadi barang siapa yang ini hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Anas membaca sholawat 40 hari setiap hari Jumat, maka semua dosanya itu diampuni selama 40 tahun. Tapi kalau ditambahin lagi sampai 80, maka juga akan diampuni dosanya dosa 80 tahun. Sholawat yang dimaksud yang diajarkan kepada Sayyidina Anas adalah sholawat ummi. Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulikan nabiyil ummi. Ini juga manfaat salah satunya kenapa ketika kita sholat menurut mazhab kita Syafi'i ya, kita selalu karena kita menggunakan atau kita selalu yang disampaikan atau yang kita lakukan dalam ibadah kita adalah menurut mazhab Syafi'i yang itu membaca kunut. Yang membaca kunut, maka dalam kunut itu kan terakhirnya membaca sholawat ummi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi, itu kan. Itu sholawat ummi. Jadi memang ada tuntunannya. Membaca sholawat ummi itu kalau satu kali tadi misalnya. Atau yang 40 kali ini. Atau yang 80 kali ini. Itu faedahnya besar sekali. 40 kali 40 tahun. 80 kali 80 tahun. Dan mungkin juga kalau berapa kali 100 tahun, 100 kali berarti 100 tahun. Mungkin begitu karena kalau 40 kali berarti 40 tahun, 80 kali 80 tahun berarti kalau 100 tahun. Seolah-olah begitu berapa banyaknya. Nah, kalau seperti itu, semakin banyak sholawatnya, semakin suci dia, semakin bersih dari dosa. Makanya betul kalau begitu kemarin dijelaskan bahwa inna aulan nasi bi yaumal qiyamati aksaruhum alayya sholatan. Karena orang yang banyak sholawat kepada Rasulullah itu semakin bersih, nggak punya dosa. Pantas kalau bersanding atau dekat dengan Rasulullah berhak mendapatkan syafaat Rasulullah. Nah, karena apa? Yaitu karena sholawat pentingnya seperti tadi, fungsinya seperti tadi, maka ketika Rasulullah menjelaskan inna aulan nas bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Nah, ini merupakan anugerah dari Allah yang diberikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma min du'ain illa bainahu wa bainas sama'i hijabun hatta yusalla alayya Allah fa idza shalla alayya in kharaqa dzalikal hijab wa rufi'ad du'a. Nah, ini penting sekali. Barang siapa kata Rasulullah. Oh, bukan barang siapa, ma min du'ain. Rasulullah bersabda dawuh ma min du'ain ora ana utawi donga iku illa bainahu kejaba iku tetep ing dalem antarane doa wa bainas sama ilan ing dalem antarane langit hijabun utawi
hijab. Nah, gitu. Hijab itu penghalang aling-aling. Hatta yusholla hingga den sholawati sapa alaiya ing atase ingsun. Jadi kata Rasulullah, doa loh yang kita kan doa-doa itu. Kita membaca doa, kita berdoa kepada Allah ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Rasulullah, tidak ada doa kecuali antara doa itu ya, dengan antara doa itu dengan langit, dengan pintu langit itu ada penghalangnya. Jadi setiap doa itu ada penghalang. Nah, penghalang. Ya kalau ada penghalangan otomatis nanti harus ditembus tuh kan, harus ditembus. Kalau nggak bisa nembus berarti ya nggak bisa sampai balik lagi. Paling awang di awang-awang misalnya. Nggak bisa sampai pada tujuan istilahnya doa itu. Karena ada hijabnya. Sehingga dalam doa itu dibaca sholawat kepadaku. Jadi doa ini kalau nggak ada sholawatnya nggak bisa. Itu maksudnya. Nggak bisa terangkat, nggak bisa menembus hijab. Tidak bisa menembus hijab. Kalau tidak bisa menembus hijab, otomatis sudah nggak bisa. Susah. Illa bainahu wa bainas samai hijabun hatta yusalla alayya. Sehingga dibacakan sholawat. Kalau sholawat baru bisa menembus hijab itu. La fa idza shalla mongko ing dalam hari kalane maca sholawat atau sulia ya sama saja itu sebenarnya. Sholat wong-wongnya yang berdoa. Yusollia ya sholat yang apa fa'ilnya itu musolli atau yusolla ini majhul atas doa itu. Faida sholla faida suliya sama saja. Faida sholla maka dalam hari kalane maca sholawat sapa wong sing donga. Alaya ing atase ingsun in kharaqa mongko in kharaq apa rusak atau pecah apa zalikal hijabu atau rusak apa zalikal hijabu mengkono hijab penghalang itu mau aling-aling atau membedah bisa membedah lah in kharaqa membedah aling-aling itu membedah penghalang wa rufi'a lan diangkat apa doa. Nah ini Masya Allah. Jadi setiap doa itu ada hijabnya. Ada hijabnya. Antara doa dengan langit itu ada doanya. Nah kalau dibacakan sholawat kepadaku, maka ini nanti akan terbedah. Hijabnya bisa hilang. Bisa ditembus hijabnya. Kalau sudah ditembus, rufi'at doa, maka doa itu diangkat, disampaikan kepada Allah. Ini gambaran ini ya, saya jelaskan ini gambaran hadis seperti ini kan banyak hijab terus masalah sama dan lain-lain. Ini akan terbayang di hati kita bahwa atau di pikiran kita bahwa suatu amalan atau apa diangkat ke langit. Artinya ke langit berarti Allah itu tempatnya di atas bawah di langit. Itu bukan begitu itu maksudnya. Ini adalah istilah bahasa yang ketika kita sampaikan yang bisa dicerna atau bisa dipahami oleh manusia, otak manusia ya seperti itu. Tetapi Allah itu bukan di langit. Itu loh. Ini ceritanya banyak ini kalau masalah akidah ya. Allah bukan tidak berlangit karena tidak di langit. Kenapa? Karena Allah itu tidak bertempat. Tidak seperti kita. Tidak seperti kita, tidak terlingkup dengan ruang dan waktu. Tidak ada ruang, tidak ada waktu. Orang ruang yang menciptakan Allah, bagaimana Allah di dalam ruang? Gimana sih? Nah, ininya. Makanya kalau ada hajat seperti ini gambaran manusia yang bisa ini. Yang bisa dicerna oleh manusia.
Jadi ketika disampaikan, ini ada hijab antara doa dengan langit. Kecuali dengan membaca sholawat. Kalau ada sholawat baru nih hijab itu akan ini yang nah kalau langit-langit itu kan istilahnya apa? Istilahnya kita bisa keluar dari dunia ini. Doa kita itu bisa keluar dari dunia ini gitu loh. Itu namanya istilah diangkat istilahnya. Bisa keluar artinya apa? Memasuki apa sampai didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa disampaikan kepada Allah kalau misalkan ada malaikat, malaikat yang menyampaikan kepada Allah misalnya. Nah, ya ini rufi'at doa. Sampai doanya itu diangkat. Begitu juga hadis-hadis yang menerangkan bagaimana amal kita nanti akan sampai diterima oleh Allah apa enggak melalui proses 3 tahapan, 7 tahapan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal, ada 7 tahapan apa namanya amal kita diproses agar bisa diterima atau tidaknya itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala itu diproses 7 tahap, 7 lapis. Maka yang seperti ini adalah gambaran manusia, adalah apa pikiran manusia itu yang bisa mencerna ya dengan gambaran seperti ini. Jadi kita apa namanya kita pahami ya proses gitu, proses. Jadi diproses kalau orang itu kan misalkan pembuatan sesuatu agar sesuatu itu bisa terjadi sampai begini, ini melalui proses, proses pertama ini begini, proses kedua begini, ketiga begini dan seterusnya sampai ke-7 baru ini keluar ini. Ya seperti juga ketika kita membentuk apa yang sampai bagus itu kan nggak langsung itu kan. Melalui mengalami beberapa proses, diproses dulu baru. Nah, ini yang bisa digambarkan oleh manusia. Makanya dalam penyebutan istilah bahasa ya seperti itu. Tapi jangan sekali-kali bahwa kita meyakini bahwa Allah itu di langit, bukan. Kalau tuh ada hadis yang menjelaskan tentang bagaimana bahwa apa seperti hadisul jariyah itu yang ma'ruf yang apa yang terkenal itu Fisama itu ya, ketika ada seorang budak itu dengan Rasulullah itu. Ya kita jangan mengartikan apa adanya karena beda sekali. Nanti masuk dalam masalah akidah ya, dalam akidah itu ada nanti bagaimana itu bahwa Allah itu tidak apa terlingkup ruang dan waktu, tidak sama sekali. Makanya ini hanya penyebutan yang kira-kira bisa dipaham. Jadi jangan kemudian bahwa Allah itu tempatnya di mana? Di langit. Waduh, bahaya ini bahaya. Jangan seperti itu. Meskipun ada ayat-ayat misalkan ada Ar-Rahmanu 'alal arsyis tawa misalnya dan seterusnya banyak sekali itu. Itu oleh para ulama disebutkan itu adalah ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat itu bagaimana? Ayat mutasyabihat itu jangan sekali-kali mengartikan kita ini sembarangan. Seperti dalam surat Ali Imran itu apa namanya? Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min 'indi rabbina. Itu kalau apa tidak ada yang bisa mengerti arti apa ayat Al-Qur'an itu kan sebagian ada yang muhkamat min hunna muhkamatun min apa mutasyabihat. Sebagian ayat itu muhkamat. Yakni bisa dipaham secara jelas, bisa ditafsiri, bisa diiniin ya. Itu jelas tidak mengandung unsur mutasyabih. Kalau mutasyabihat itu tidak bisa mencerna atau tidak bisa memahaminya kecuali illallah warasikhuna fil ilmi. Nah, itu nanti ada perbedaan pendapat rasikhuna fil ilmi itu ibtida atau ngatop, atof itu pembahasan lain. Tapi yang jelas ini namanya ayat mutasyabihat. Kalau sudah ayat mutasyabihat, maka jangan sekali-kali kita mengartikan sembarangan serampangan. Namanya juga mutasyabih. Kemungkinan begini, kemungkinan begitu. Enggak jelas istilahnya. Tapi yang jelas
Kita harus mempercayai bahwa itu memang begitu, tapi bukan berarti maknanya itu adalah bertempat. Jangan, jangan. Karena banyak sekali. Nanti ada yadullahi fawqa aydihim, maka ada tangan Allah, Allah punya tangan dan lain-lain. Itu bahayanya karena itu nanti masuknya pada akidah haswiyah nantinya. Akidah haswiyah atau mujassimah, bahaya nanti. Insyaallah nanti kapan-kapan kita masuk pada masalah akidah. Tapi yang jelas ini harus dipahami. Jadi ini gambaran bahwa kita berdoa itu misalnya contohnya gampang ini, kita mau menyampaikan sesuatu kepada siapa misalnya, kepada seseorang. Ya kita menyampaikan ke seseorang itu nggak mungkin bisa kecuali ada stempel lah gitu loh contohnya. Kecuali ada stempel. Kalau nggak ada stempel ya dibuang gitu. Dibuang, nggak bakal dibaca, nggak bakal apalagi ini. Oh, ini sholat sembah apa? Aturannya itu begini, misalnya. Karena aturannya itu ada stempelnya, namanya siapa jelas semuanya, ada kop suratnya, ada apanya gitu kan. Nah ini surat sudah ditulis pakai tangan, sudah tangannya jelek, bacanya susah, tanda tangannya nggak ada, namanya nggak disebutkan, apalagi kop nggak ada. Ini kan gimana itu bisa disampaikan ke sana? Ini contoh-contoh ininya yang nggak bakal diterima surat seperti itu. Contoh. Jadi kalau solawat itu adalah sebagai pembedah hijab itu tadi yang bisa menembus menembus hijab itu tadi penghalang, maka sholawat itulah fungsinya besar sekali. Sehingga ketika kita berdoa jangan lupakan kita membaca sholawat. Banyak sekali tentang masalah sholawat ini. Nah ini, Masya Allah. Inna kharaqa. Malah kalau dijelaskan oleh beberapa ulama ini apa ada riwayat lain, ma min du'ain illa bainahu wa bainallahi hijabun. Bukan baina sama tapi langsung wa bainallah. Wa bainallah. Jadi doa itu tidak ada doa kecuali di antara doa itu dengan Allah itu ada hijabnya. Ini ada riwayat yang seperti itu. Kalau tadi kan bainahu wa bainas sama. Ini langsung bainad doa wa bainas sama wa bainallah. Hatta yusalla 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza shalla takharraqal hijab. Kalau dibacakan sholawat maka hijab itu akan hancur, akan rusak, bisa terbedah lah gitu, rusak. Akhirnya kalau sudah terrusak, fastujiba, maka doa itu bisa dikabulkan oleh Allah. Wa illam yusalla alaihi lam yustajab ad-du'a. Ini dalam riwayat lain. Kalau dibacakan doa, kalau supaya ingin doanya itu dikabulkan oleh Allah, diijabah, maka harus ada solawatnya. Kalau tidak ada solawatnya, lam yustajab doa. Katanya ini. Dalam riwayat lain. Ini diriwayatkan oleh Sayyidina Hasan bin Arafah. Hadis ini. Diriwayatkan dari Sayyidina Hasan bin Arafah. Dalam riwayat itu. Jadi solawat itu penting sekali. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi yaumin mi'ata marrah qadallahu lahu mi'ata hajah sab'ina min hali akhiratihi wa salasina min hali dunyahu. Lebih enak lagi nih. Pengen hajat kita dikabulkan oleh Allah, dipenuhi oleh Allah, perbanyaknya maca sholawat. Ini ada hadis kata Rasulullah, manutawi sapane wong iku sholat maca sholawat sapa man alayya ing atase ingsun fi yaumin ing dalam sak dina mi'ata marratin kelawan 700, setiap hari 700 baca sholawat. Qadha mongko nekani sinten Allah lahu kronoman
mi'ata hajatin negane ing 100 hajat. Kalau atau barang siapa yang membaca sholawat sebanyak 100 kali, maka Allah akan memenuhi hajatnya dia 100. Hajatnya apa saja 100 itu. Sab'ina rupane 70 minha saking mi'ah li akhiratihi hajat krono akhirate man. Wasalasina lan 30 minha saking hajat lan mi'ah li dunyahu krono ad-dunyane man. Barang siapa membaca sholawat sebanyak 100 kali, maka Allah penuhi hajatnya orang itu 100 hajat. Yang 70 untuk akhiratnya, yang 30 untuk dunianya. Jadi misalnya kita kebutuhan hajat itu apa saja di dunia. Kebutuhan hajat di dunia 30 misalnya, maka akan dipenuhi semua oleh Allah. Untuk yang akhirat 70 dipenuhi semuanya oleh Allah. Ini namanya pemenuhan hajat dari Allah Subhanahu wa taala berkat membaca sholawat. Hadis ini diriwayatkan dari Jabir, diriwayatkan oleh Ibnu Najjar, ini ada hadis ini. Jadi Masya Allah. Jadi kalau kita membaca sholawat 100 kali, maka hajat kita 100 itu akan dipenuhi oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Yang 70 di akhirat, untuk akhirat nanti di akhirat, yang 30 di dunia. Makanya banyak-banyak baca sholawat. Ini kalau setiap hari membaca sholawat sebanyak 100 kali. Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya, tapi sapane wong saleh iku maca sholawat sapa man. Maca sholawat alayya ing atase ingsun, sholatan wahidatan kelawan maca sholawat wahidatan kang siji. Barang siapa membaca sholawat kepadaku 1 kali. Sallallahu mongko nyelawati sinten Allah Gusti Allah alaihi ngatasi man wa malaikatuhu lan pira-pira malaikate Allah isyrina marrotan lawan 20 apane marrotan ambalane. Walam yamut lan orang mati sapa man hatta yubasysyara bil jannah. Masyaallah, sehingga bebungah sapa man bil jannati kelawan swarga. Nah ini kata Rasulullah, barang siapa membaca sholawat kepadaku 1 kali. Nah, 1 kali. Maka Allah dan malaikatnya akan bersolawat kepadanya isyrina marrah. 20 kali. Dan dia tidak akan mati kecuali diberitahu tempatnya di sorga. Dia tidak akan mati kecuali tempatnya. Ini padahal 1 kali nih. Cuman satu kali. Hanya 1 kali saja. Kalau kemarin kan dijelaskan 1000 kali. Ini cuma 1 kali. Nah, dalam riwayat ini cuma 1 kali. Bahkan ada riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As. Beliau berkata, man shalla 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As, bahwa Rasulullah SAW bersabda, man shalla 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini Abdullah bin Amr bin As. Barang siapa bersolawat kepada Nabi wahidatan 1 kali, sallallahu alaihi wa malaikatuhu sab'ina sholatan. Ini kata Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As. Jadi barang siapa membaca sholawat kepada Nabi sebanyak sekali doang, maka Allah dan malaikatnya akan bersolawat kepadanya sebanyak sab'ina sholatan. 70 sholawat kepadanya, pada orang itu. Falyakul min dzalika aw liyuksir, kata Sayyidina Abdullah bin Amr. Oleh karena itu maka bacalah sholawat dan perbanyaklah. Ini ada di Musnad Imam Ahmad. Nah, ini karena di sini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Masya Allah.
Juga ada riwayat lagi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini ada riwayat lagi. Kata Rasulullah, Ja'ani Jibril. Suatu ketika datang malaikat Jibril alaihi salam. Dan malaikat Jibril itu berkata kepadaku, ya Rasulullah, la yusalli alaika ahadun illa wa yusalli alaihi sab'una alfan minal malaikah. Waduh, Masya Allah, ini lebih hebat lagi. Kata Rasulullah, suatu saat malaikat Jibril datang kepadaku dan berkata kepadaku, ya Rasulullah, tidak ada seorang pun yang membaca selawat kepadamu kecuali satu kali, kecuali 70 malaikat itu bersolawat kepadanya. Ini bisa bayangkan, itu satu kali doang itu. Tidak ada orang yang bersolawat kepada Rasulullah kecuali 70 malaikat bersolawat kepadanya. Ini Masya Allah. Juga ada riwayat lagi. Man sholla alayya Sallat alaihil malaikah wa man sallat alaihil malaikah sallallahu alaihi wa man sallallahu alaihi lam yaqu syai'un fis samawat wala fil ardi illa shalla alaihi. Nah, makanya ini kata Rasulullah dalam riwayat lain, barang siapa yang bersolawat kepadaku maka malaikat-malaikat akan bersolawat kepadanya. Kalau malaikat-malaikat pada solawat kepadanya, maka Allah juga bersolawat kepadanya. Dan kalau Allah bersolawat kepadanya, lam yabqa syai'un fis sama'i wala fil ardi illa shalla alaihi. Maka tidak ada satupun di langit dan di bumi kecuali dia bersolawat kepadanya. Masya Allah. Allah. Masya Allah. Ini ada kisah sedikit tentang masalah solawat ini. Ya nggak apa-apa waktunya ini. Ada cerita tentang masalah solawat, tapi waktunya sudah habis ya. Jadi kita akhiri aja untuk masalah solawat ini. Ada cerita sedikit yang diceritakan dari sebagian ulama, ini bukan dari ini. Tentang solawat ini. Allah, sampai nanti supaya kita tahu apa untuk sebagai akhiran daripada masalah solawat, itu ada cerita yang Masya Allah perlu kita ketahui. Insya Allah nanti pada pertemuan yang akan datang, insya Allah akan saya ceritakan ada solawat. Dan ini cerita ada di penjelasan para ulama, terutama ulama ahli tasawuf, masalah solawat. Nanti insya Allah ikuti aja nanti untuk pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan barokah bagi kita dengan memperbanyak sholawat, dan kita diijabah oleh Allah doa-doa kita difutuh oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dilindungi dunia sampai akhirat nanti. Kita dipenuhi hajat-hajat kita semuanya di dunia juga di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Demikian. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam bissawab.